kamu ngeganggu mereka. Jangan ganggu mereka. Kalau kamu sampai ganggu mereka, saya akan ngusir kamu dari sini. Sisi bilang gitu. Oh iya, ini salah satu info juga untuk peristiwa malam kedua ini. Itu nggak ada di buku, Jar. Gitu, nggak ada di buku, jadi gue ceritakan di sini aja. Bukan wajahnya, Jar. Ya kenal. Baju terusan putih dengan motif bunga yang warna biru bunganya. Bunganya warna biru. Ini teh gitu kan. Kami kenal perempuan ini. Ya iya. Ini namanya Helena, kata Teh Yanti. Panggilannya namanya Teh Helena. Dulu tinggal di situ. Ceritalah Teh Yanti. Jadi Kembali lagi bersama gua Don Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, ini cerita bakal makin seru dan makin horor. Karena kemarin itu banyak yang request ya, para RJL Satset. Bang, tolong dong undang Ombrinya langsung. Ya udahlah, ini buat kalian nih, langsung aja gue undang narasumbernya. Nah, tapi sebelum kalian lanjut video pada kali ini, tonton dulu nih part satunya biar ngerti sama jalan ceritanya. Nggak direkomendasiin buat kalian yang nonton sendirian malam-malam. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. nah, peristiwa berikutnya nih, Jar. Ini kejadiannya setelah kami kira-kira setahun tinggal di rumah Teteh. Jadi ada satu kegiatan yang dilakukan sama anak-anak nih, anak-anak kosan, yang menurut gue aneh dan gue nggak setuju. Akhirnya gue nggak ikutan ini kegiatan ini karena menurut gue bakal ada kejadian nggak enak nanti ujungnya. Pokoknya gue nggak mau ikutan. Nah, permainannya apa, Jar? Itu papan Ouija. Nah, sebelum mulai ke papan Ouija, gue mau kenalin dulu satu orang, namanya Bang Kopral. Kami nyebutnya Bang Kopral aja karena si Bang Kopral ini tetangga sebenarnya. Dia tuh saudaranya Rudi, teman kami yang tinggal depan kosan. Nah, Bang Kopral ini sering main ke rumah Teteh, jadi ngobrol, ngopi, segala macem lah gitu ya. Dan dia juga seneng dengan hal-hal yang goib gitu loh. Jadi kalau ngobrol tuh nyambung, dan dia pada akhirnya seiring berjalannya waktu Bang Kopral ini tahu juga dengan keberadaan Teteh. Ya udah. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk main Ouija ini. Ya, gitu loh. Papannya itu punya temennya Nando. Siapa aja Bang yang main? Itu Bang Kopral, Nando, Doni, kalau nggak salah Asep juga. Pokoknya hampir semua kecuali gua. Gua nggak mau. Ini janganlah, gua bilang gitu. Soalnya ntar ujungnya bakal nggak enak. Gua bilang ini soalnya mempermainkan menurut gua. Tujuannya apa? Pengen main mereka? Ya pengen iseng aja mungkin, mau ngobrol sama Teteh gitu kan. Gitu. Jadi intinya kayak gitulah. Gua nggak setuju, terserah. Lo mau main, gua pergi. Gua gitu. Ya udah, akhirnya gua sore itu gua cabut, Jar. Dari rumah Teteh, dari kosan gua cabut. Dan bener akhirnya mereka. Nah, menurut cerita teman-teman gue yang ikutan ini sama Bang Kopral juga. Jadi gini, belum terlalu malam, mereka tuh jam 9 udah main tuh Ouija. Jadi kalau Ouija tuh kan biasanya tangan dipegang, Jar, gitu ya. Semuanya peserta megang satu papan itu kan ada huruf, angka, dan iya dan tidak gitu ya. Nah ini awalnya mereka megang, gitu. Menurut cerita mereka ya, awalnya megang ini papan dan itu bergerak lah gitu ya. Selebihnya itu papannya bergerak sendiri kan. Pertanyaan pertama kata Bang Kopral, dia nanya, Teteh lagi ada di sini nggak? Awalnya nggak bergerak. Percobaan berikutnya, Teteh ada di sini nggak? Nggak bergerak juga. Entah itu percobaan keberapa, akhirnya sambil iseng ngerokok segala macam katanya.
Teteh ada di sini nggak? Ini bergerak ya? Iya. Naik dong tensi. Jadi takut lah itu. Nah, Bang Kopral katanya pemberani kan Bang Kopral. Emang dia hobi untuk hal-hal mistis, perhantuan, dia tuh hobi lah. Kami nyebutnya Ghostbuster lah si Bang Kopralnya. Nah, Bang Kopral jadi senang nih. Wah, bergerak nih. Iya. Tanya lagi dong. Teh, di rumah ini udah berapa lama? Bergerak lagi lah. Satu grup. Jadi cuma intinya jawabannya lama gitu. Lama. Makin panas. Nah, teman-teman yang ini udah ketakutan ini. Bang Kopral nggak hajar terus. Entah pertanyaan keberapa. Jadi mereka tuh melakukannya di meja makan. Kamar teteh yang kosong terus itu Jar, itu kan di belakang. Entah itu pertanyaan keberapa, itu mulai ada berisik gitu di kamar. Yang pertamanya itu kayak bunyi katanya ada lemari di kamar itu dibanting gitu. Kayak gitu. Berikutnya pintu kebuka sendiri, pintu kamar. Nah, yang lain udah ketakutan nih, Bang Kopral terus dia mau mengeksplor lah gitu ya, kayak gimana. Belum malam, paling sampai jam 10 gitu ya. Terus makin malam, akhirnya puncaknya itu kamar ya. Itu kayak ada yang ngamuk di dalam. Jadi semua dibantingin ada dalam. Lemari, kayak lemari dibanting lah atau barang-barang dibanting, semua ngamuk. Akhirnya satu-satu mereka pada pergi. Tapi nggak ke kamar masing-masing, tapi ke kamarnya Doni. Semua ngumpul di situ, termasuk akhir Bang Kopral, karena Bang Kopral katanya udah diterornya udah gila. Jadi udah katanya Bang Kopral udah nyaris mau dicekek, katanya nggak tahu sama siapa dari belakang katanya gitu. Akhirnya Bang Kopral lari juga ke kamarnya Doni. Itu katanya udah menjelang jam 12 malam. Nah, sekitar ya tengah malam itulah akhirnya gue balik dong, pulang. Gue balik, kok ini rumah lampunya nyala, tapi orangnya nggak ada, di kamarnya nggak ada. Gue cari cek satu-satu kamar nggak ada. Ternyata akhirnya ada yang manggil loh, Bri, di sini Bri. Gimana? Ternyata pada ngumpul di kamarnya Doni di pojok. Lu pada ngapain di sini? Ketakutan ya, mereka pada gemeteran itu di pojok rame-rame. Bang Kopral situ juga? Di situ juga Bang Kopral. Takut dia akhirnya? Ini pada ngapain? Jadi lu pada main? Jadi Bri katanya. Terus gimana? Cerita lah mereka. Tuh kan gue bilang juga apa? Bener kan, ngamuk kan gitu. Belum selesai. Nah, ketika gue ikut di kamar, akhirnya gue mau gak ikutan nih. Ya, gue mau balik kamar. Udah, gue jalan sendiri balik ke kamar gue sendiri. Itu ternyata di ruang tengah, di kamar teteh itu tetap masih ada banting pintu, pintu lemari dibanting masih ada. Nah, yang paling gue inget di kamar teteh itu ada antena TV. Itu taruh di atas lemari. Pagi-pagi ketika gue lihat itu hancur berantakan. Itu salah satu peristiwa yang menurut gue paling serem sih gitu. Jadi kalau moral story-nya adalah jangan coba mempermainkan lah hal-hal kayak gitu. Ujung-ujungnya kayak gitu, nggak enak gitu kan. Tetehnya berarti nggak suka pada saat itu? Ya gitu. Dan bener apa yang gue prediksi kan awalnya, nggak bakal beres. Gue bilang bener. Ya udah, akhirnya gue bilang jangan lagi-lagi lah ya, nggak lagi-lagi deh. Gitu. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. peristiwa berikutnya adalah gue punya om nih Jar. Om Denny namanya, udah almarhum baru kemarin. Jadi om Denny ini bisa dibilang guru spiritual lah ya. Maksudnya hal-hal yang seperti itu gue belajar dari dia lah. Yang goib, mistis segala macam gue belajar dari dia. Kebenaran dia tinggal di Lampung. Nah, waktu itu pada suatu hari ya setelah setahun gue tinggal di rumah teteh lah, Om Denny ini nelfon. Bri, Om Denny lagi mau perjalanan mau ke Bandung. Mana Om? Ada kerjaan daerah mana? Daerah Lembang. Jadi dia ada pekerjaan entah apa gitu ya di daerah Lembang. Ya udah Om, kalau udah beres kasih tahu ya, beri jemput. Kenapa gua seneng Om Denny datang? Karena Om Denny belum pernah ke rumah teteh. Kalau dia ke Bandung, dia tinggalnya di kosan gue yang lama. Dan Om Denny kan suka kayak gitu-gitu ya. Emang pekerjaan dia dulu. Setelah pekerjaan selesai, dia nelfon. Bri, Om Denny udah selesai nih, bisa dijemput. Jemputlah gue ke Lembang ya. Nah, dari perjalanan Lembang ke rumah teteh, itu gue cerita. Om, di kosan Bri yang sekarang nih,
namanya rumah teteh kami nyebutnya. Semuanya gue ceritain tentang teteh siapa, gangguannya gimana. Om Denny ketawa-tawa aja, coba ntar lah Om Denny ajak ngobrol deh. Ngobrol, emang bisa Om? Bisa. Ya sudahlah, singkatnya si siapa? Om Denny akhirnya sampai ke rumah teteh dan dia tidur di kamar gue juga gitu ya. Awal datang pun dia senyum-senyum gitu ya. Dia senyum-senyum. Iya Bri, seru di sini ya katanya. Emang udah lihat? Belum sih, tapi seru, udah ngerasa ya udah. Udah, nah itu malam pertama Jar, malam pertama tinggal di situ. Gue sekitar jam 1, jam 2 gue terbangun. Gue kebangun tuh. Om Denny gak ada di kamar. Gue bingung dong, Om Denny kemana nih? Nah seperti biasa, akhirnya gue denger ada orang ngobrol nih di ruang tengah atau ruang makan dari kamar. Nah yang ini gue yakin itu suaranya Om Denny karena gue kenal kan. Tapi dia kayak ngobrol gitu ya, ngobrol tapi sendiri gitu loh. Suara yang satu lagi nggak kedengeran tapi ngobrol. Gue buka pintu dong. Bener loh, Om Denny duduk di meja makan paling belakang tuh ujung meja makan dan nggak sendirian. Nggak sendirian, ada teteh di situ. Padahal lampu dalam keadaan nggak terlalu terang, cuma seperti biasa lah, cuma mengandalkan lampu yang dari dapur, tapi gue masih ngeliat jelas, udah bisa ngeliat jelas masih. Om Denny duduk dengan teteh. Teteh agak membelakangi di kursi sini, Om Denny ngadep ke sini. Gue ngintip dong. Ngintip. Ketika udah entah berapa menit gitu, akhirnya Om Denny ngeliat gue dong, gue ngintip pintu. Dia manggil, Bri sini, sekalian ngobrol. Lu gimana Jar perasaan lu dipanggil suruh ngobrol sama makhluk kayak gitu? Ya gue nggak mau lah Jar, gue takut kan gitu. Gue ngegeleng aja, enggak. Gue tutup pintu lagi. Udah, gue tempat tidur nungguin. Masih ngobrol Jar, cukup lama Jar. Setengah jam mungkin ya mereka ngobrol tuh cukup lama. Gue ngintip lagi, masih. Udah akhirnya gue tutup dan nggak lama. Akhirnya Om Denny masuk kamar, ceritalah dia di situ. Udah nggak apa-apa kok kata gitu. Jadi intinya si teteh ini emang udah lama tinggal di sini dan nggak ada niat untuk melukai atau gimana, enggak. Cuma tujuannya cuma satu. Si teteh ini pengen berteman gitu. Dalam hati gue, berteman sama siapa? Sama kami? Ya iyalah kata gitu. Ya gimana? Nggak mau lah gitu kan. Udah. Ya udah gitu akhirnya. Ngobrol sampai pagi, dibahas lah itu si teteh. Nah, ketika ngobrol sampai pagi itu wangi bunga terus kecium gitu, serang gitu ya. Wangi bunga yang sama ya? Wangi bunga yang sama, kata Om Denny, tuh teteh di depan kok di pintu. Nah, Om Denny lihat teteh itu kayak gimana? Kalau penampakannya sama aja ya, maksudnya apa yang Om Denny ceritakan dan dari penggambaran gua dan teman-teman juga sama. Jadi perempuan cantik, rambut panjang, dengan pakaian yang sama, baju panjang bermotif bunga dan wanginya pun sama, kayak gitu sih Jan. Jadi untuk penampakan teteh overall samalah. Gitu. Nah, hari berikutnya Om Denny seperti biasalah kami kuliah, Om Denny kan nggak ada kerjaan tuh, dia tinggal di rumah teteh sendirian segala macam. Nah dia juga cerita sih siang-siang sama kok Bri. Om juga tadi sempat ngeliat teteh kok warawiri seperti biasa katanya gitu. Dan sempat ngobrol nggak Om? Nah kebetulan ada Irwan juga di situ. Irwan juga penasaran kan. Jadi Irwan juga ikut nanya, teteh tuh gimana sih Om? Maksudnya tujuannya apa sih? Gitu. Ada kepentingan nggak sih di sini? Kenapa nggak pergi sih? Kenapa tetap betah tinggal di sini? Banyaklah pertanyaan dari Irwan. Jadi intinya ya itu tadi kalau Om Denny bilang teteh ini senang gitu melihat kehidupan kami di situ gitu loh, ikut memperhatikan juga dan ada istilah menjaga juga gitu loh. Jadi kan jadi menjaga juga supaya kami tuh nggak melakukan hal-hal yang jelek gitu loh, kata Om Denny bilang gitu. Intinya ya itu tadi, teteh mau berteman katanya gitu. Dan nggak akan ganggu yang sampai melukai atau mencederai tuh nggak akan katanya gitu. Cuma mungkin akan ada kekagetan aja gitu. Dan kata Om Denny sebisa mungkin jangan membuat teteh kesal atau marah, sebisa mungkin. Itu dari perilaku kalian aja yang di sini. Jangan mengganggu lah gitu. Jangan memancing, jangan berperilaku jelek yang buat teteh marah, itu aja sih. Jadi gitu. Nah,
Malam kedua, waktu itu malam kedua kalau nggak salah ada Irwan di kamar juga, Jar. Dia tidur di kamar karena ya itu tadi tertarik dengan cerita Om Denny. Jadi Irwan tidur di kamar gua tuh, bertiga lah kami, gua, Irwan, Om Denny. Sama aja, sekitar jam 1 jam 2 Om Denny hilang. Cuma kali ini dia gua cari itu nggak ada di meja makan, nggak ada di ruang tengah. Om Denny kemana? Nggak ada. Ternyata dia di taman belakang, Jar. Taman belakang yang di depan kamarnya Nando. Gua ketemu Om Denny di situ. Lihat Om Denny ngapain? Dia duduk tuh, rokok. Tahu. Sini Bri, gabung sama siapa? Gabung sini ada Teteh. Nah saat itu gue nggak lihat Teteh, cuma Om Denny aja sendirian. Saat itu nggak ada, gue nggak lihat Teteh. Ya udahlah, Om Denny sendiri dong. Akhirnya gue gabung lah di situ. Kebetulan ada kursi kecil sih, beberapa kursi kecil di taman belakang itu. Oh iya, ini salah satu info juga untuk peristiwa malam kedua ini, itu nggak ada di buku, Jar. Gitu, nggak ada di buku, jadi gue ceritakan di sini aja. Gue duduk dong bareng Om Denny, nggak mau ngerokok segala macem. Om Denny bilang ini, kamu gak mau ngobrol sama Teteh? Emang ada Om? Ada. Kamu tanya aja apa yang mau tanya. Tanya aja, Tetehnya pasti jawab. Jawabnya gimana Om? Pasti jawab. Irwan yang tadinya di kamar, akhirnya gabung juga ke belakang. Pada ngapain di sini? Sini Wan, ngobrol sama Teteh. Irwan kaget dong. Emang ada Teteh? Ada. Udah, pertanyaan kamu, ngomong aja, ntar jawab. Nah, akhirnya Irwan berani nih. Irwan yang tadinya penakut, tiba-tiba Irwan memberanikan diri untuk nanya, Teh, tujuannya apa sih tinggal di sini? Kenapa nggak pergi? Nah, nggak ada suara, Jar, nggak ada suara ya. Bukan telepati juga, tapi kami tuh kayak dibisikkan informasi. Jadi gini. Saya udah lama tinggal di sini. Rumah saya di sini. Udah, jadi ada informasi seperti itu. Dan gua, Irwan, dan Om Denny itu menangkap info yang sama. Bukan telepati, bukan apa ya. Jadi tiba-tiba masuk ke kepala lah informasi kayak gitu. Nah itu belum muncul juga Teteh. Belum. Sampai akhirnya udah setengah jam lebih lah gitu ya kami ngobrol segala macam itu. Yang tadinya nggak ada wangi bunga nih, tiba-tiba muncul ya. Wangi bunga yang gua omongin lagi sampai detik ini gua nggak tahu itu bunga apa. Tapi khas. Tapi sampai sekarang gue masih kebayang lah wanginya gitu. Itu wangi bunga tuh. Dan pintu yang menuju bangunan utama yang tadinya terbuka tiba-tiba peram gitu. Edan. Gue bilang Om Denny, Om ke kamar aja yuk, takut. Nggak apa-apa. Udah, biarin, Teteh ada di sini. Gue akhirnya ikutin omongan Om Denny. Gue tetap di situ, stay di situ sama Irwan. Nggak lama Jar, itu di depan persis di kamar Nando. Tadinya samar, kan gelap itu, jadi taman tuh cuma ada, lu tahu nggak Jar, lampu taman yang bundar itu ada di pojok, di belakang kami dulu kan di pojok. Cahaya dari situ aja. Ke kamar Nando agak jauh dong, jadi redup di situ. Nah tadinya samar, lama-lama muncul Jar, sosok Teteh di situ. Gue pegang tangan Om Denny, takut. Ya sudah, kata gitu. Kalau emang takut, kalian pada masuklah ke rumah. Tapi kalau mau masuk kan harus lewat pintu utama nih. Teteh di sebelah aja, lagi mana? Nggak bisa. Gue lewat situ pasti papasan sama Teteh gitu. Nggak bisa lah Om, mau masuk lewat mana? Gue gitu kan takut. Ya sudah, akhirnya kamu di sini aja. Om Denny ngobrol dulu sama Teteh ya, ngobrol sama mereka. Nggak lama dari situ Teteh ngilang lagi, pelan-pelan ngilang. Akhirnya kami masuk kamar. Itu malam kedua. Malam ketiga lebih seru lagi Jar. Jadi gini. Malam ketiga itu yang tadinya malam pertama di ruang makan, malam kedua di taman, malam ketiga itu depan TV ruang tengah. Ada sofa panjang depan TV yang persis depan kamar. Itu ada sofa aja. Sama gitu juga. Nah, tiba-tiba gue bangun, Om Denny ada di situ. Panggil lagi, Bri sini Bri, ngobrol sama Teteh. Nggak mau Om, sini nggak apa-apa. Akhirnya gue memberanikan diri, gue duduk di sofa. Om Denny di sini, gue di sini. Di sini ada kursi kotak kecil itu, kecil segini. Udah, tangan gue dipegang Om Denny, pegang. Jangan takut ya Bri, gitu. Jangan takut. Kenapa? Itu Teteh ada. Ketika gue belum nengok tuh, dari sudut mata tuh gue kelihatan si Teteh duduk di sini aja.
Nah itu jarak paling dekat gue ngeliat teteh. Dia duduk di sini. Gue digenggam tangan Om Denny itu. Nggak tahu dikasih apalah gitu. Maksudnya biar gue bisa lihat kali entah gimana gitu. Itu kenceng tangan. Tapi gue nggak berani tatap langsung. Nggak berani. Gue ngeliat dari sudut mata aja. Itu wangi tetep ya. Gue lupa ngasih tahu. Itu wangi udah ada dari awal. Nggak apa-apa Bri, lihat aja. Nggak apa-apa. Tapi sampai kejadian terakhir, sampai selesai itu kejadian, gue nggak berani natap jadi. Tapi jelas ya dari sudut mata tuh jelas dia duduk di sini. Aura yang keluar saat itu ya bukan menakutkan. Ada karisma di situ, gitu loh. Takut ada, cuma ada karisma di situ. Jadi bener-bener kayak teteh tuh ngasih tahu kalau gue tuan rumah lo di sini. Tapi dalam cara yang sopan lah gitu ya, nggak galak, nggak jahat, nggak. Nah itu malam terakhir Om Denny ada di situ dengan penampakan teteh yang persis di sebelah kiri gue. Jarak kami paling hanya 1 meter ya. Gitu. Nah itu kalau gue masih inget di buku Om. Jadi auranya tuh semenjak ada Om Denny datang tuh berubah ya? Berubah Jar. Jadi kayak apa ya Jar, kayak yang tadinya serem jadi biasa aja gitu. Iya, dengan faktor Om Denny juga dan dengan faktor kami udah cukup lama di situ. Jadi udah apa ya, udah terbiasa tapi tetap takut ya, tapi udah terbiasa lah gitu dah. Dan setelah ada Om Denny pun jadinya lebih kayak gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin komunikasi kami berjalan gitu ya, teteh melalui Om Denny. Menurut gua gitu sih. Jadi kami ngomong ke si teteh maksudnya ini, teteh ngomong maksudnya ini. Jadi melalui Om Denny. Jadi istilahnya kami udah ngobrol lah ya secara nggak langsung. Jadi intinya kami udah komunikasi dan kami tahu maksud masing-masing. Ya sudah. Akhirnya seiring berjalannya waktu ya kayaknya pertemanan itu berjalan dengan apa ya? Dengan terpaksa pertemanan itu. Menurut gue gitu sih. Nah, ngomong-ngomong yang tadi gue bahas berteman itu Jar. Ini setelah 3 hari kan Om Denny pulang. Ada kejadian lucunya Jar. Jadi setelah gue nganter Om Denny ke Terminal Wi Panjang, gue balik ke rumah teteh. Itu di atas tempat tidur gue ada secari kertas kecil. Di tempat tidur gue itu ada tulisannya Jar. Berteman. Gue berpikir logis, ini Om Denny bercanda nih. Karena dia udah ada pembahasan berteman dong sebelumnya. Ini Om Denny bercanda nih. Gue telepon dong. Om, ini kertas Om Denny yang nulis ya? Kertas apaan Om Denny? Ini ada tulisan berteman. Enggak, bukan Om Denny. Terus siapa dong? Ya teteh lah pasti, ketawa Om Denny. Oh. Ya udah, akhirnya gue pikir, masa sih anak-anak lain? Kayaknya nggak lucu juga kalau bercanda gitu. Nah, nanti nih ada peristiwa lagi, akhir-akhir gue tinggal di situ, yang akhirnya terhubung dengan tulisan ini Jar. Dan itu gue yakin karena tulisan yang ada di situ itu tulisan teteh. Gue yakin tulisan tuh, teteh. Masih ada Om dokumentasinya tuh berteman. Masih ada. Ntar gue kasih dulu ya. Itu masih ada dan nanti peristiwa terakhir nanti itu gue yakin itu tulisan. Oh ini bener tulisan teteh. Ada buktinya nggak? Ada peristiwa. Hantu bisa nulis ya Om? Nggak ngerti. Gue juga bingung. Jangan-jangan Tante Lucy pengen temenan sama Tante Lucy di rumahnya di Sumatera. Itu loh. Jadi ada peristiwa berikutnya lah yang akhirnya meyakinkan gue kalau ini tulisan teteh. Gitu ya. Itu Om Denny. Kunjungan Om Denny itu salah satu apa ya peristiwa yang akhirnya membuka banyak inilah informasi mengenai teteh ini. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi udah gue spill Tante Lucy ya? Iya. Bisa lo ceritain nggak tentang anaknya tuh? Sisi dan Memi kan tinggal di situ juga kan? Jadi gini. Yang gue bilang cerita di awal, Tante Lucy beli rumah ini awalnya diperuntukkan untuk tempat tinggal anak ini loh, Memi dan Sisi. Karena tadinya kan baru Sisi aja yang kuliah di Bandung. Berikutnya tiba-tiba Memi itu datang juga ke Bandung, diterima juga kuliah di Bandung. Tinggal Memi dan Sisi ini di Bandung daripada kos gitu. Jadi Tante Lucy ini nyuruh Memi dan Sisi, udah cari rumah dah
buat tempat tinggal. Oke, akhirnya mereka mau cari rumah nih. Ada beberapa yang akhirnya akhirnya mereka mau gitu ya, sampai mengerucut ke satu tempat di daerah Cigadung. Teman-teman di Bandung pasti udah tau lah daerah Cigadung di mana gitu ya. Daerah cukup tinggi, dekat-dekat ke arah Dago juga, daerah yang sejuk lah Jar ya gitu. Nah, ada satu rumah di situ yang mereka berdua nih naksir berat. Ya udahlah, kata Memi, Kak, ini rumah ini aja. Ya udah, akhirnya udah ngomong-ngomong segala macam. Pak, nanti saya ngobrol dengan orang tua dulu, ntar saya balik lagi ya. Ya, turunlah mereka pulang nih dari rumah itu kan, rumah inceran itu loh. Turun ke daerah Cikutra. Nah, di sekitaran Cikutra ini, di jalan Cikutra ini, motor mereka ini mogok, mati total. Mogoknya di depan salah satu nyebutnya jalan kecil lah ya, bukan gang, jalan kecil yang muat satu mobil. Mereka mogok di situ. Nah, si Meni ini ngomel, Kak gimana sih kok motor bisa mogok, nggak pernah diservis apa? Nah, si Sisi protes, enggak juga, baru 2 hari yang lalu kok diservis, pokoknya intinya mogok lah. Nggak tahu kenapa mogok tuh motor. Sore menjelang malam nih? Sore sore lah menjelang maghrib gitu ya. Mogok lah, dipinggirin lah tuh motor, masuk ke gang itu, di pintu gang lah ya. Nah, si Meni bilang, ya udah Kak, gue nyari bengkel deh, nyari orang bisa bantuin. Pergilah Meni nyari, nggak mau kemana gitu nyari bengkel. Sisi nunggu motor. Nah, ketika nunggu motor ini Sisi nggak lama lah katanya gitu ya, ada yang mendekati nih perempuan. Mendekati perempuan, ya perempuan biasa lah gitu. Orang, kata Sisi orang gitu. Mbak, lagi nyari rumah ya kata gitu. Iya Mbak, kok tahu kata gitu. Tapi nggak jawab, si perempuan itu tiba-tiba langsung, di situ ada rumah mau dijual kok kata gitu. Nggak jauh dari sini, beda 3 rumah lah katanya. Penasaran dong Sisi. Ya sudah, motor ditinggal di jalan dong. Dari motor tuh nggak jauh Jar, paling sekitar 50 meter lah gitu. Itu bener ada satu rumah, belum terlalu bagus sih, kusam lah, kayak udah lama kosong gitu. Ada tulisan dijual, ada nomor telepon di situ juga. Ini rumahnya Mbak, iya kata itu. Ini rumahnya, dihubungi aja nomor teleponnya. Akhirnya sih cat lagi nomor telepon. Udah Mbak, makasih ya, baliklah ke motor. Sisi nengok belakang tuh perempuan udah nggak ada lagi, nggak tahu kemana, masuk ke rumah itu atau kemana nggak tahu. Nah, ketika itu Perempuannya kayak gimana yang dilihat? nah, itu yang yang agak-agak beda. Jadi kalau kata Sisi itu perempuan, rambutnya panjang tetap, cuma pakaian bukan terusan motif bunga, bukan, tapi pakaian kasual biasa lah, celana panjang, kaos gitulah, manusia. Kata Sisi bentuknya manusia persis, cuma yang aneh nih, ada yang aneh Jar. Jadi ketika Sisi balik motor, Memi udah ada di motor. Memi tanya dong, Kak, lu ngapain dari dalam gitu? Ada rumah dijual, ntar kita hubungi ya. Bukan, kata Memi kan. Lu ngomong sendiri di depan rumah itu. Enggak, gua ngomong sama ini kok, sama apa? Ada perempuan yang ngasih tahu rumah mau dijual itu kata gitu. Tapi gua lihat lu ngomong sendiri Kak. Orang di sebelah gua ada perempuan, mereka debat lah urusan itu. Tapi ya udahlah. Tapi ini rumah bagus deh, kata Sisi kan. Kita hubungi ya, kita telepon. Nah, singkat cerita ditelepon lah itu pemilik rumah. Telepon. Prosesnya nggak susah sih kalau menurut Sisi dan Mimi gitu ya. Nggak susah prosesnya akhirnya. Tante Lucy datang, survei, tanya harga segala macam, nggak lama dia dibelilah itu rumah. Akhirnya lupa lah dengan rumah yang di Cigadung itu karena mereka berdua nih, Mimi dan Sisi, akhirnya naksirnya ke rumah ini. Nih, enak banget ya. Mau kuliah aja, biasanya kan orang nyari kos gitu ya. Ini langsung beli rumah ya. Orang kaya ya. Jadi gitu, intinya proses untuk... Tapi pas Sisi sama Memi itu melihat rumah tuh ada yang ganjal nggak gitu? Saat itu belum. Nggak tahu, belum. Padahal belum masuk ke rumah, tapi masih ngelihat itu depannya aja. Tapi mereka tuh udah tertarik untuk nelfon, untuk nanya-nanya. Ya sudah, berikutnya ada proses survei ke dalam rumah dengan Tante Lucy, dengan pemilik rumah sebelumnya. Dan saat itu udah ada perbincangan mengenai kamar yang kosong itu ya. Yang gue ceritain di awal, kamar yang nggak pernah diisi lama, itu ada pembicaraan di situ. Nah, pemilik rumah yang lama bilang, kalau bisa membersihkan kamar yang itu jangan malam hari ya, siang aja. Emang kenapa Pak? Soalnya itu kamar yang paling jarang dibuka.
Jadi cukup kotor lah gitu. Itu ada pembicaraan itu. Dan mereka bertiga, Memi, Sisi dan Tante Lucy udah bingung lah, udah menangkap lah ya. Kenapa dengan kamar itu? Itu saat itu udah ada pembicaraan itu. Tapi karena udah tertarik dengan rumah ini, jadi kayak Tante Lucy misalnya, ini dipugar sedikit juga udah bagus kok rumah, tinggal dicat atau ditambah di sekat sedikit, udah bagus kok. Tertariklah mereka. Jadi prosesnya nggak sulit. Tiba-tiba pembayaran, transaksi dan direnovasi. Tinggal. Berikutnya sebelum kami datang nih Jar, sebelum kami datang ke rumah itu, Memi dan Sisi ini udah sempet tinggal di situ berdua, udah sempet berdua lama. Katanya sih kira-kira sebulan 2 bulan lah mereka tinggal di situ. Dan nah masing-masing persis kayak kami, masing-masing itu merasakan peristiwanya sendiri-sendiri tapi nggak saling cerita karena masing-masing pikir takut kakak ketakutan, takut si adik ketakutan gitu loh. Jadi walaupun satu-satu ada peristiwa serem, mereka nggak cerita. Makanya jadi kayak belum terungkap ini rumah kenapa. Nah mereka kan tinggal di atas itu kamar 2. Ya kamar 2, sisi sebelah yang sini lah ya, ini sebelah sini, dan di depan tuh ada lorong, di situ ada meja dan ada lukisan di sini. Gue inget tangganya di sini. Nah di depan teras, teras ini nggak terlalu besar, jadi paling lebarnya hanya 1,5 meter dan tapi panjang. Jadi panjangnya itu sampai kamar Memi dan kamar Sisi. Jadi teras, ada kursi juga di situ. Nah ada satu peristiwa yang saya cerita waktu itu, Memi cerita. Jadi tempat favorit mereka emang di teras itu. Balkon. Balkon atas kan. Jadi di situ bisa ngopi, bisa baca buku, kalau malam bisa menikmati pemandangan karena Balkonnya di kamar siapa? memanjang Jar. Jadi depan kamar Sisi sampai kamar Memi memanjang. Jadi kamar ada 2. Jadi depan masing satu, tapi jadi satu panjang. Oke. Kamar Memi, kamar Sisi, jadi depannya teras. Nah, sebentar Om. Jadi saat beli rumah itu ditempatinnya 2 orang doang? Iya, awal. Yang di bawah nggak ada yang nempatin? Nggak ada, kosong. Oke. Gitu. Jadi dan masing-masing gue cerita tadi, masing-masing itu sebenarnya banyak merasakan keanehan, kejanggalan, tapi belum menceritakan ke masing-masing. Gimana tuh gimana? Kayak misalnya Memi paling nggak berani ke dapur sendirian, selalu minta ditemenin. Gitu. Kalau Sisi emang agak pemberani, kalau Sisi kan, dia turun sendiri. Tapi ada suatu hari kan Malah kebalik ya? Kalau style harusnya si Memi. gitu. Jadi tapi kan ada satu waktu yang mengharuskan mereka sendiri gitu loh. Entah Sisi ada keperluan apa, Memi ada keperluan. Nah, tapi nggak sampai nginep Jar. Jadi misalnya nih, sampai jam 11 malam nih, Sisi sendirian di rumah. Sisi nelpon dong, Memi, Dek, lu kemana, pulang nggak? Kayaknya enggak Kak, nginep di sini. Saat itu juga Memi pergi dong. Sisi pergi dong, entah ke saudaranya yang di mana atau ke tempat kosnya, pokoknya nggak sampai nginep. Gitu. Nah, sama begitu juga Memi kalau di rumah sendirian, Kak pulang nggak? Enggak. Ya udah. Kalau nggak pulang, gue nginep sini ya. Iya, sama-sama ngerti lah gitu ya. Walaupun belum cerita. Nah, ada satu peristiwa akhirnya yang membuat mereka akhirnya cerita masing-masing gitu. Jadi di atas tuh kan ada kamar mandi kan. Kamar mandi ini kebetulan di kamarnya Sisi. Kamar mandi di atas. Nah, ketika mereka ngobrol berdua nih di balkon ini di atas, biasa ngobrol segala macam sampai jam 11 nggak salah. Sisi pamit mau ke bawah mau ngambil air, mau minum ke bawah. Sementara Memi di atas masih di balkon. Nah, itu pintu kamar mandi kebuka tiba-tiba ketika Sisi di bawah. Kebuka terus tutup, brak. Memi pikir, wah kakak ke toilet nih. Ya udah, lanjut lagi ngopi ngelamun. Nah ini emang enak sih pemandangan dari balkon tuh enak. Jadi city light Bandung tuh kelihatan. Udah, nggak lama kebuka lagi tuh pintu toilet. Tutup lagi. Si kakak udah keluar nih toilet, tapi nggak muncul ke depan. Udah, kok nggak ada juga. Memi akhirnya ke belakang, Kak, manggil kan, nggak ada siapa-siapa aja. Manggil lagi, Kak, tiba-tiba si Sisi jawabnya dari bawah. Ya Dek, kenapa Dek? Katanya, aku lagi bikin teh, katanya, manasin air gitu kan, nambah teh lagi. Bikin teh. Terus buka tutup kamar mandi siapa?
Udah akhirnya setelah di atas nih, setelah di atas, Memi ngobrol dong. Memi ngobrol. Nah, ketika Memi manggil Sisi, "Kak, di mana Kak?" Terus Sisi jawab, "Gue di bawah dek, kenapa?" "Ngapain?" "Gue lagi bikin air lagi," kata gitu kan di bawah. Nah, posisi Memi itu di tangga, Jar. Jadi berdiri di tangga di atas, itu lorong di depan kamar. Yang di ujungnya ada lukisan tuh, ada meja kecil di situ, lukisan. Nah, saat itu dari sudut mata, kata si Memi cerita, itu dia lihat ada perempuan berdiri di ujung lorong, gitu loh. Di ujung lorong berdiri. Saat itulah Memi benar-benar ketakutan karena peristiwa sebelumnya nggak terlalu sevulgar itu, cuma penampakan ini menurut Memi paling vulgar gitu loh. Akhirnya setelah itu Memi lari ke bawah, nyusul Sisi kakaknya. Nyusul Sisi, akhirnya Memi ngomong ke Sisi, "Kak, kita keluar yuk." "Ngapain malam gini deh? Udah malam, udah jam 11, jam 12 gitu ya." "Apa? Aku mau ngobrol bentar." Nah, saat itu mungkin Sisi tuh udah menangkap apa yang mau diomongin Memi. Sisi setuju, akhirnya mereka keluar dong. Keluar dari rumah Teteh, nyari tempat untuk ngobrol. Di satu tempat lah mereka akhirnya cerita semuanya. Jadi mengenai peristiwa-peristiwa yang mereka alami masing-masing. Kenapa sih nggak pernah mau tinggal di situ sendiri gitu loh alasannya ini. Nah ya udah terbukalah semua antara mereka berdua itu. Oh jadi gitu, kirain aku doang. Menurut Sisi, Memi bilang sama Kak, kirain aku doang. Ternyata kakak juga iya, ngobrol lah mereka gitu kan. Terus gimana? Kata berdua itu kan, ya udahlah, kata udah terlanjur dibeli rumahnya dan gangguannya pun nggak terlalu ini. Cuma tadi gue ketakutan banget Kak, kata si Memi kan, karena si sosok perempuan ini muncul di lorong depan kamar, kata Memi gitu. Ngobrol lah mereka di situ. Nah, akhirnya untuk berdua ini kan terbuka semua nih, dan mereka satu sama lain udah tahu kan gitu ya. Nah, pada suatu malam ada peristiwa lagi nih Jar, yang akhirnya terungkap, yang gua dan teman-teman mikir, ambil kesimpulan lah ya, kenapa sih setiap ada Memi dan Sisi di rumah, Teteh itu nggak pernah muncul? Alasannya di sini, karena peristiwa ini. Nah, pada satu malam, menurut cerita Sisi, ketika dia sedang tidur dan Memi ada di kamar sebelah gitu ya, ada gangguan yang awalnya biasa, wangi bunga, dan di kamar ada satu benda di kamar Sisi yang kalau bahasa Inggrisnya pendulum swing ya, bahasa Indonesianya apalah, yang tek tok itu Jar, bola besi. Setelah ada peristiwa aroma wangi, terus di depan lorong itu kayak ada orang jalan, dek gitu kan di depan lorong. Sisi udah mengalami gangguan kayak gitu malam itu ya, pada malam itu peristiwa ini terjadi. Udah Sisi nggak bisa tidur, mau ke kamar Memi pun nggak berani karena ada aktivitas di lorong kayak orang jalan gitu Jar. Mau ke kamar Memi, Sisi nggak berani. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap di kamar. Udah. Nah nggak lama itu pendulum swing bergerak sendiri Jar. Tak akhirnya. Udah. Saat itu akhirnya yang tadinya lampu nyala kamar, menurut Memi cerita Sisi gitu ya, tiba-tiba mati tuh lampu. Udah. Gelap lah itu kamar. Pendulum swing masih tak gitu ya. Disinilah puncaknya akhirnya. Dari keremangan cahaya yang cuma mengandalkan penerangan dari luar nih, di pojok kamar Sisi ngelihat sosok itu lagi Jar, perempuan itu. Sosok perempuan dengan penampakan yang akhirnya gua dan teman-teman sama gitu loh, rambut panjang dengan baju panjang motif bunga di pojok kamar Jar. Karena Sisi ini lebih berani ya anaknya daripada Memi. Akhirnya Sisi berdiri dan ngomong, "Saya nggak keberatan kamu tinggal di sini," ke si Teteh itu ya, ke si sosok ini. "Tapi tolong, setelah ini akan ada penghuni lain di bawah, anak-anak kos. Saya nggak mau kamu ngeganggu mereka. Jangan ganggu mereka. Kalau kamu sampai ganggu mereka, saya akan ngusir kamu dari sini." Sisi bilang gitu. Ya, setelah itu perlahan
si teteh menghilang dari situ, sosok itu menghilang, wanginya hilang dan pendulum swing itu akhirnya berhenti. Nah, saat itu Sisi bilang gitu. Jadi menurut gue itulah alasannya kenapa seringnya teteh nggak pernah muncul kalau Memi Sisi ada di rumah gitu. Jadi ya mungkin kalau menurut gue teteh takut lah ya sama Sisi yang notabene adalah pemilik rumah, Sisi dan Memi gitu kan. Ya itu alasannya menurut gue kenapa teteh nggak pernah muncul kalau Memi dan Sisi ada di rumah gitu. Nah itu terungkapnya kapan, Om? Itu nggak lama sebelum kami pindah ke situ. Ketika Memi dan Sisi masih tinggal sendiri. Enggak, maksudnya lu tahu, pada akhirnya tahu gitu. Ini ada lagi, Jar. Nah, jadi gini. Akhir-akhir gue tinggal di rumah itu lah ya, setelah 1,5 tahun. Berarti ini maju nih. Adegan lu maju lagi ya, setelah maju tadi nih. flashback. Tadi kan flashback, Memi dan Sisi masih tinggal sendiri. Nah ini ketika gue masuk udah 1,5 tahun lah mungkin. Ada satu peristiwa juga, Jar. Jadi gini. Kalau nggak salah, penghuni rumah tuh lengkap, ada semua, tapi udah di kamar masing-masing. Udah di kamar masing-masing. Nggak semua sih, cuma kayaknya cuma Irwan aja, Irwan sama Nando gitu ya. Udah. Jadi biasalah malam lah waktu itu. Malam tiba-tiba gue lagi masih belum tidur, handphone gue bunyi. Sisi di situ. Sisi ngapain telepon gitu kan? Gue angkat dong. Ya halo. Mas Bri, ada di bawah nggak? Ada. Gitu. Sisi di mana? Di atas loh. Kenapa nelpon? Kenapa nggak turun aja? Bisa ke atas nggak Mas? Itu. Kenapa emangnya? Minta tolong ke atas. Ya udah, gue penasaran. Itu suasana udah nggak enak, Jar. Suasana udah nggak enak. Udah apa ya? Udah nggak enak lah. Udah cukup mencekam lah gitu ya. Rumah udah nyaris kosong. Dan itu saat itu juga wangi bunga udah mulai tercium lagi. Itu gue udah mulai ada perasaan takut, nggak enak, khawatir segala macam. Ini Memi Sisi ngapain sih nelpon gitu? Pasti ada apa-apa dong gitu ya. Saat itu gue ke atas dan nggak buru-buru, gue pelan-pelan karena takut. Gue juga takut gitu ya. Naik tangga ke atas. Kamar Sisi kebenaran yang paling pojok nih, yang deket lukisan di sudut lorong depan kamar. Gue harus ke situ dong, ke pintu itu, dan pintu dalam keadaan tertutup. Ketika gue sampai atas lantai 2 di ujung tangga, gue nengok ke kiri, itu ada teteh ya di ujung lorong. Dia berdiri di depan lukisan, ada lukisan bunga di situ di ujung lorong. Tapi kan karena Sisi maksa untuk gue ke kamarnya gitu ya, akhirnya gue nekat lah, sambil nggak lihat ya, gue sambil agak nunduk, gue buka pintu. Mas Bri, ngeliat sesuatu nggak di luar? Iya. Ada teteh. Nah itu ngomong dong, teteh siapa? Sisi nanya, teteh siapa? Teteh penghuni sini. Mas Bri tahu? Tahu. Udah akhirnya, Memi di mana? Memi di kamarnya. Telepon suruh turun. Udah, kita keluar ya, bilang gitu. Ajak teman-teman yang lain kita keluar atau di luar. Itu akhirnya nekat nih keluar kamar. Dan itu dari sudut mata sebelah kanan, gue ngeliat teteh masih berdiri, Jar. Masih berdiri di situ. Masih berdiri. Dan Memi keluar juga dari kamarnya. Akhirnya kami bertiga turun nih. Keluar dong buru-buru. Teleponin lah satu-satu. Irwan, Nando, Asep, semua diteleponin. Akhirnya minta Doni segala macam ketemu di sini ya. Jadi di Bandung, di tempat kami deket tinggal tuh ada satu, bukan kafe ya, warung lah gitu ya. Tempat kami nongkrong, ngopi segala macam. Kami kumpul di situ. Ngobrol lah di situ semuanya, Jar. Jadi kenapa kami nyebutnya teteh, kenapa di rumah itu kok sering ada gangguan ini itu segala macam. Akhirnya terungkap lah, oh gitu, jadi kalian tuh ngerasain juga. Kami mah dari awal, kata Mimi dan Sisi, dari awal kamu tinggal di sini udah merasakan gitu. Dan kami nggak menyebutnya teteh, jadi yang nyebut teteh cuma gua dan teman-teman aja, Mimi dan Sisi nggak. Saat itulah si Mimi dan Sisi baru ikut-ikutan nyebut teteh gitu loh. Saat itu terbuka semua, Jar, akhirnya. Ya sudah. Selebihnya ya karena udah tahu sama tahu, semua juga tahu, ya akhirnya mengalir aja. Peristiwa masih banyak, masih terjadi gitu. Cuma agak lebih terbiasa
karena kami semua udah tahu gitu. Itu Jadi Jar. kalau misalnya lagi ada Sisi sama Memi, tetehnya di mana? Nah itu yang kami nggak tahu itu. Jarang muncul, nyaris nggak pernah. Apa malah dia ganggu si Mimi sama Sesi? Kalau menurut Memi dan Sisi, nggak sering ya, tapi selalu ada gitu loh. Nggak sering tapi teteh tuh kadang ada gitu. Beberapa kali lah. Beberapa kali lah, entah itu jalan di lorong, entah itu ngetok pintu, entah itu berdiri di sudut kamar, entah itu duduk di teras. Jadi ketika kalian semuanya ada, justru teteh tuh gangguin si Memi dan Sisi. Iya. Menurut Tapi- cerita kalau disatukan ini ya, Bahasa Inggrisnya sometimes lah. sometimes, ente sometimes itu. Jadi gitu, terungkaplah semua Jar gitu. Jadi apa ya? Pada akhirnya ya gitu, akhirnya semua cerita gitu kan, akhirnya terbuka semua gitu. Gak manggilin nih, pemburu hantu yang masuk ke botol gitu. Botol lepas. Kayaknya nggak bisa dicari jujur. Nah, Terus ada satu gimana? yang menarik ada nih. Jadi gini. Yang gue ceritakan di awal, tempat kami makan itu ada di depan pinggir jalan, nggak jauh lah, paling jarak 50 meter dari rumah teteh. Ada warung. Dan itu tempat langganan kami makan gitu kan. Nah, si pemilik warung itu namanya Teh Yanti. Teh Yanti itu awalnya kerja di Jakarta, cuma tiba-tiba dia akhirnya mudik lagi ke Bandung. Tinggal di situ lagi lah gitu dengan satu anaknya, Adit namanya. Nah, seiring berjalannya waktu kami makin akrab dong dengan Teh Yanti. Cerita-cerita lah segala macam. Oh, jadi tinggal di rumah itu. Iya, oh. Waktu teteh masih kecil, apa inget kok di rumah itu yang tinggal di situ siapa segala macam. Tertariklah kami Jar. Gua sama Doni waktu itu ngobrol di warung itu dong. Gue yakin nih si Teh Yanti tahu sejarah rumah ini, gue bilang. Soalnya waktu dia masih kecil, dia tinggal di sini cerita. Iya sih Bri, kata si Doni itu. Gimana kalau kita tanya-tanya gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Tanya-tanya, tapi si Teh Yanti itu ngomongnya nggak belum detail Jar. Jadi cuma iya, saya kenal kok sama yang rumah ini dulu gitu. Udah nggak cerita macamnya, kayak menyembunyikan sesuatu gitu loh. Awalnya kayak menyembunyikan sesuatu gitu. Tapi ada satu peristiwa Jar yang akhirnya Teh Yanti itu membuka semua. Nah, kebiasaan kami gini peristiwanya. Awalnya kebiasaan kami kalau males ke depan nih, males makan, kami tinggal SMS. Teh mau makan dong, menunya apa? Ya udah ntar dianterin gitu ya, dianterin. Menunya ini. Udah ntar Teh Yanti nganter tuh ke rumah teteh makan siapapun gitu, mau gue, mau Doni, siapa yang pesan dia nganter. Nah, pada suatu malam si Teh Yanti ini ada SMS pesan makan ya. Dibikinin dong gitu, diantar kan segala macam. Teh Yanti dengan tanpa beban gitu ya, dia masuk ke rumah itu, naruh makanan di meja makan, masuk karena rumah emang nyaris nggak pernah dikunci sih kan, Jarnya. Jadi kamar masing-masingnya dikunci, kalau rumah nggak pernah dikunci, nyaris nggak pernah dikunci. Masuk Teh Yanti ke situ. Nah, ketika kalau mau ke meja makan yang udah gue ceritain tadi, itu kan lewat tangga dulu, lorong tangga ke atas, ruang tengah dan meja makan. Ketika dalam perjalanan itu dan balik lagi, Teh Yanti mendengar ada suara perempuan ketawa di lantai atas. Di lantai atas dari tangga itu kan. Oh, ada Memi nih, Sisi gitu kan ya, di atas gitu. Penasaran dong Teh Yanti. Akhirnya pelan-pelan dia naik tangga. Memi, Sisi manggil dari tangga. Nggak ada jawaban tapi masih ada ketawa-tawa. Bukan cekikikan, katanya ketawa perempuan biasa lah gitu. Terus naik. Nah, di tangga terakhir Teh Yanti baru sadar kalau dia nggak terlalu mengenali ketawa ini gitu loh. Ini bukan suara Memi atau suara Sisi. Dia baru sadar di situ. Ya, di tangga paling atas. Udah. Tapi penasaran dong. Dia lewat tangga di atas. Nah, di ujung tangga Jar itu ada kursi kayu sama meja bundar kayak gini. Ada kursi kayu. Jadi tangganya di sini. Ini kamarnya Memi, ini kamarnya Sisi ujung. Teh Yanti penasaran dong. Jalan ke tangga, ke lorong, mau denger di kamar itu. Nah, ternyata setelah dia denger depan pintu, ketawanya masih ada, tapi bukan di kamar Jar. Tapi di belakang dia, di kursi yang ujung tangga. Ketakutan dong Teh Yanti.
yang ketawa di belakang nih gitu kan ya. Ternyata bukan di kamar. Masih ketawa nih Jar, nengoklah Teh Yanti ke belakang. Kata Teh Yanti, dia ngeliat ada sosok perempuan duduk di kursi kayu itu. Sosok perempuan duduk di kursi kayu, menatap Teh Yanti sambil senyum-senyum ketawa suara yang tadi didengar. Nah, yang istimewanya adalah Teh Yanti cerita, ternyata Teteh kenal sama perempuan ini. Gitu Jar, Teh Yanti cerita gitu. Gue sama Doni penasaran dong, kok kenal Teh? Iya, kenal Teh itu. Saat itu Teh Yanti nangis di depan si sosok ini, si Teteh ini. Nangis bersimpuh, maaf sembarangan masuk ke rumah, soal tadi ada SMS segala macam itu ya. Jangan jahat segala macam, pokoknya niat saya cuma mau nganterin makanan, kata Teh Yanti. Udah sambil jalan pelan menuju tangga, udah di tangga lari lah Teh Yanti keluar tuh. Keluar balik ke warungnya. Nah, udah di situ akhirnya ketemu Teh Yanti, ketemu gua sama Doni dong. Ceritalah dia akhirnya semuanya ini. Jadi gini, kata Teh Yanti. Bener, waktu Teh Yanti masih kecil, di rumah itu tinggal satu suami istri. Nah, Teteh itu kenal sama istrinya, ibunya itu, gitu loh. Nah, bentar ya, Teteh ngambil album foto. Masuk dia ke rumah, kami kan di warung depannya. Ngambil foto. Buka album foto, ada satu foto tahun 80-an, Jar. Itu foto 80-an. Ada foto rame-rame lah gitu ya, rame-rame. Ada satu perempuan di foto itu, ya. Gua sama Doni mengenali. Awalnya Teh Yanti nanya, ada yang kenal nggak di sini? Cari, kan rame tuh, rombongan kayak satu kampung lah di foto acara 17-an atau apa gitu ya. Satu kampung. Coba cari, ada yang kenal nggak, kata Teh Yanti. Cari kami. Bukan wajahnya, Jar, dia kenal. Baju terusan, putih dengan motif bunga yang warna biru bunganya. Bunganya warna biru. Ini Teh gitu kan. Kami kenal perempuan ini. Ya iya. Ini namanya Helena, kata Teh Yanti. Panggilannya namanya Teh Helena. Dulu tinggal di situ. Ceritalah Teh Yanti. Jadi intinya si Teh Helena ini hidupnya tragis menurut Teh Yanti ya. Kami belum tahu detailnya. Hidupnya tragis, berakhir dengan kematian di rumah itu. Gue tanya dong, kenapa Teh Yanti akhirnya cerita semua? Ya karena kalian udah tahu, dan Teh Yanti juga cerita peristiwa kemarin. Ya sudah, akhirnya terungkaplah kalau sosok Teteh yang di rumah itu namanya Helena. Orang kampung situ dulu manggilnya Teh Helena, gitu. Dan dia di rumah itu rajin banyak memelihara tanaman, termasuk bunga-bunga itu loh. Bunga-bunga semua itu dia nanam, entah di depan, di taman belakang, dalam rumah tuh dia rajin banget melihara bunga. Jadi nama asli Teteh itu Helena? Helena. Gitu menurut Teh Yanti. Dan menurut setelah kami riset nanya ke Pak RT, nanya ke yang sesepuh di situ, bener. Memang namanya Helena. Di part terakhir. Nah, setelah peristiwa Teh Yanti itu, Jar, yang akhirnya sebagian besar cerita Teteh terungkap, nanti di ujung perkuliahan kami, semua misteri kehidupan Teteh terungkap. Kehidupan yang tragis.